Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita kembali bisa bermajelis atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di subuh hari ini yang kita telah buka dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten melaksanakan sesuai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa tercurah
buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus membawa kebenaran, kepada istri beliau juga, kepada para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak mengikuti ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Iwan fini rahmatullah, kita masih membicarakan keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid yang merupakan salah satu ciri dari agama Islam. Tauhid adalah menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya. Agama yang konsisten sejak Adam diturunkan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah ajaran tauhid. Menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya. Kalimat ini harus disebut atau diyakini bersamaan. Sebab banyak orang yang menyembah Allah tapi dalam kesehariannya, dalam praktiknya dia juga menyembah yang mengindikasikan itu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul diutus dengan mengatakan sembahlah Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus rasul pada setiap umat yang menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Maka agama Islam, agama yang tetap cirinya mengajarkan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Itu harus berbarengan. Bahkan kalimat ini seandainya tidak disebut, misalnya orang mengatakan la ilaha illallah, pengertiannya harus pengertian menegaskan tidak ada sekutu baginya. Karena la ilaha illallah tidak bermanfaat sama sekali bila ada kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling baru dalam diutusnya Rasulullah SAW, apalagi berinteraksi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kalimat wa anna Isa Abdullah wa Rasulullah itu kalimat yang ditegaskan setelah mengucapkan syahadatain. Kita mesti menegaskan wa anna Isa Abdullah wa Rasulullah. Nah, kenapa mesti ada Isa? Jemaah yang berbahagia, banyak alasannya kenapa Isa disebut dalam hadis
Abdullah ibnu Samit, di antaranya adalah karena umat Islam akan berhadapan dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Bahkan disebutkan sebagai musuh agama yang nomor satu. Ya, musuh agama nomor satu. Seseorang bisa mengklaim bahwa dia menyembah Allah, tapi beragama Nasrani atau Yahudi. Nasrani atau Yahudi keliru di dalam menyebut Isa. Kalau Yahudi menuduh Isa adalah anak hasil zina, karena tidak mungkin dia terlahir dari seorang ibu tanpa ayah. Kalau Nasrani menyebut Isa sebagai putra Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya dibantah. Bagaimana dengan membantah itu? Maka syahadat wa anna Isa abduhu wa rasul. Dalam hadis Abdullah ibnu Samit. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tiada sekutu baginya, tidak ada kesyirikan baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah abdullah wa rasuluh, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Sekedar mengucapkan tapi dengan keyakinan penuh, seseorang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sekedar mengucapkan dengan keyakinan penuh, berangkat dari hati yang paling dalam, seorang senantiasa berucap, bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah, tidak sekutu baginya, Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, Isa adalah hambanya dan rasulnya, wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allah al jannah ma kana alai minal amal. Sekedar mengucapkan, ya. Karena Rasulullah bersabda, man qala, barang siapa berkata. Nah, orang yang berucap dengan syahadat ini dengan jujur ke dalam hatinya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimanapun tergantung amalnya. Hati yang jujur mengucapkan ini tidak mungkin melakukan kesyirikan.
sekalipun dia mungkin tidak banyak amalnya, tapi dia bersaksi dengan penuh keyakinan bahwa seperti yang disebutkan ini, dengan penuh keyakinan, maka dia akan masuk surga. Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, wa Isa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatu, dan kalimatnya. Kalimatnya itu apa? Nah, mesti kita meyakininya. Kalimat yang dimaksud adalah kalimat kun. Karena Isa diciptakan dengan kun fayakun. Inna masala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti penciptaan Adam. Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah berfirman, jadilah, maka jadilah dia. Begitu juga Isa. Kun fayakun. Di dalam surat Ali Imran, surat ketiga, Allah berfirman, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan ingatlah dan berkatalah Maryam bin Imran, ya Rabb, bagaimana aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Malaikat menjawab, demikianlah Allah menciptakan siapa yang dikehendaki. Apabila sudah datang keputusan Allah, maka cukuplah dia berkata kun fayakun. Nah, kalimatnya di sini dalam hadis ini maksudnya adalah kalimat kun fayakun. Nah, ini berseberangan dengan pendapat Jahmiyah. Jahmiyah berkata, seorang Jahmiyah, kami menemukan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jahmiyah itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk.
makhluk. Dia mengatakan menemukan di dalam Al-Quran sebuah ayat. Nah, terus kita tanya, para ulama Ahlussunnah bertanya, ayat mana itu? Ayat 171 dari surat An-Nisa. Innamal masihu Isa ibn Maryam Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah dan dia diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam. Dan Nabi Isa adalah makhluk. Logika orang Jahmiyah ini, Isa adalah makhluk. Sementara Allah menciptakan dengan kalimatnya. Kalimatnya adalah makhluk juga. Disandarkan kepada Isa ibnu Maryam. Nah, kemudian kita membantah. Bantahannya itu bahwa kalimatnya di sini adalah kalimat kun fayakun. Bukan kalimat secara keseluruhan dalam pengertian firman Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Qur'an kan firman Allah. Jahmiyah menganggap karena Quran itu firman Allah, jadi dia makhluk. Tentunya membantahnya kita dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Maka Isa dengan kun adanya. Dan Isa bukanlah kun, kata kun. Dengan kata kun, Isa baru ada. Bukan Isa itu kun. Jelas ya. Kun baru Isa ada. Bukan Isa itu kun. Sementara Jahmiyah mengatakan Isa itu adalah kun. Tetapi dengan kun dia itu ada, Isa ada. Maka kun adalah dari Allah dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kun bukan makhluk. Firman Allah dia tetap ada. Dia berbicara kapan dia mau. Allah tetap berbicara. Memang sifatnya Allah adalah al-mutakallim, yang berbicara. Wa kallamallahu Musa taklim. Allah berbicara kepada Musa dengan satu pembicaraan. Allah tetap berbicara dari dulu, sekarang dan akan datang. Bukan seperti anggapan orang-orang yang batil mengatakan Allah tidak berbicara. Seperti juga Allah menciptakan kemudian istirahat. Dibantah oleh Allah sendiri. Allah berbicara dari zaman azali sampai sekarang dan akan datang. Maka orang-orang Nasrani dan Jahmiyah telah berdusta atas nama Allah dalam perkara Isa. Nah, kenapa kita dihubungkan dengan Isa? Karena nanti pembuktian Isa itu dalam masalah akidah ini. Allah menurunkan Isa. Membangkitkan kembali Isa, ya. Sehingga orang-orang bertanya,
yang membuat keraguan sebagian manusia bahwa agama Nasrani juga yang mengajarkan kepada orang-orang. Sementara Allah berfirman, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah fala tamtaruna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Ini tentang Isa, ya, tentang Isa, dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Sebagai pertanda tentang datangnya hari kiamat, bahkan di akhir zaman, Allah membuktikan karena keberadaan Isa beriringan dengan masalah keyakinan kepada kiamat, sekaligus itu keyakinan yang benar dari Islam. Terus hadis mengatakan alqaha ila Maryam, yang dia sampaikan kepada Maryam. Apanya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalimatnya. Ibnu Katsir berkata, Allah menciptakannya dengan kalimat yang dengannya dia mengutus Jibril kepada Maryam. Lalu dia meniupkan padanya dari ruhnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Isa dengan izin Allah. Isa berasal dari kalimat yang dia katakan kepadanya kun, maka dia ada, dan ruh yang dia utus dengannya adalah Jibril alaihissalam. Maka kalimat wa anna Isa bin Maryam Rasulullah Abdullah wa Rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Mana alqaha ila Maryam, diberikan atau diturunkan kepada Maryam dengan kalimat kun itu. Alqaha ila Maryam, Jibril, di perantaranya Jibril mengatakan kepada Maryam kun fayakun, maka jadilah seperti itu. Wa ruhum min, maknanya adalah dan malaikat Jibril. Sudah jelas bahwa ruh, kalau kita dapatkan kata-kata ruh, ar-ruh itu malaikat Jibril. Maka dalam keyakinan seberang sana ditambah dengan kudus, roh kudus, maksudnya adalah malaikat Jibril. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, sampai Roh Kudus. Itu satu keyakinan, satu sekte. Yang lain Tuhan Allah, Tuhan Anak, dan Bunda Maryam. Pokoknya harus percaya 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Kalau kamu masih menanyakan tidak masuk akal misalnya, berarti kamu belum beriman. Kalau iman mengharuskan kita tidak boleh bertanya dalam masalah keakidah yang mendasar,
maka kita tidak beragama sekalian. Nah, kemudian orang-orang yang mencari Tuhan itu mendapatkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Nah, wa ruhum min, dan ruh darinya maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Isa adalah salah satu ruh yang diciptakan oleh Allah dan dia memintanya berbicara dengan firman. Itu keterangan Ubay bin Ka'ab. Wa ruhum min, pengertian pertama adalah malaikat Jibril alaihissalam. Yang pengertian kedua adalah seperti kata Ubay bin Ka'ab, Isa adalah satu ruh. Kita juga ruh sendiri yang telah menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Ketika ayat Al-Mitsaq, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah mengirim ruh kepada Maryam, maka ia masuk kepadanya. Ini pengertian yang lain. Diriwayatkan dari Abdul Humaid seperti kalimat Allah mengirimkan ruh tersebut kepada Maryam. Jadi ruh itu maksudnya ada Jibril yang pertama. Pendapat yang kedua, ruh itu di sini dalam hadis ini adalah menyangkut Isa adalah ruh juga seperti kita. Cuman Isa memiliki mukjizat yang lain. Al-Hafiz berkata, Allah menyatakan bahwa ruh itu adalah darinya. Maknanya adalah bahwa ruh itu karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sebagaimana dalam firman-Nya, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Ya, ini pengertian yang kedua. Makanya semua itu ada karena Allah menciptakannya. Sebagaimana ayat tersebut adalah bahwa Dia menundukkan semua itu sebagai ciptaan darinya, yang Dia yang menjadikan hal itu akan mengadakannya dengan qadar dan hikmahnya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardh. Kemudian Syekhul Islam berkata, apa yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia merupakan sebuah makna yang tidak berdiri sendiri dan tidak pula dengan selainnya dari makhluk-makhluknya, maka dipastikan bahwa ia merupakan sifat Allah. Misalnya kata bait atau kata wa kalimatu, itu pengertiannya secara tauhid berbeda, sementara Jahmiyah menganggap itu sama. Nah, pengertiannya adalah apa yang disandarkan kepada Allah mudhof ilaih, ya, Allah mudhof. Jika ia merupakan sebuah makna yang berdiri sendiri dan tidak pula dengan selainnya dari makhluk-makhluknya, maka dipastikan bahwa ia merupakan sifat Allah yang senantiasa ada padanya. Tidak mungkin dengan penyandaran ini adalah makhluknya yang diatur. Itu yang pertama. Seperti kalimat itu, tidak mungkin kalimat itu disandarkan kepada makhluk-makhluknya, karena kalimat itu maka dia sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya adalah Allah berbicara.
Jika yang disandarkan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri seperti Baitullah, ya, itu berarti keistimewaan tempat itu. Nah, begitu juga seperti Isa, Jibril alaihissalam dan arwah-arwah Bani Adam, maka ia tidak mungkin menjadi sifat bagi Allah. Karena sesuatu yang berdiri sendiri tidak mungkin menjadi sifat bagi yang lain. Hanya saja sesuatu yang disandarkan kepada Allah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ia disandarkan kepada Allah karena Dia yang menciptakan dan mengadakannya. Ini mencakup seluruh makhluk seperti ucapan mereka, langit Allah, bumi Allah, Baitullah. Seluruh makhluk adalah hamba Allah dan semuanya adalah harta Allah. Yang kedua, ia disandarkan kepadanya karena Dia mengkhususkannya dengan sebuah makna yang Dia cintai. Dia perintahkan dan Dia ridhoi sebagaimana Dia mengkhususkan Baitullah dengan ibadah padanya yang tidak ada pada selainnya. Nah, jadi kalau benda atau makhluk dia berdiri sendiri, misalnya bait itu ada, tapi ketika digabungkan dengan mudhof ilaihi Baitullah, nah itu berarti khususan, itu namanya rumah Allah. Kenapa disebut Baitullah? Karena keistimewaan Baitullah yang sholat di dalamnya sebanding dengan 1000 Baitullah, menunjukkan Allah mengistimewakan Baitullah. Nah, ini juga masjid kita Baitullah. Kan ada hadis, majtama'al qaum fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di suatu bait daripada rumah-rumahnya Allah. Tapi pengertian Baitullah yang khusus adalah kalau kita maksudkan Baitullah itu larinya ke Ka'bah. Tapi secara umum masjid itu Baitullah juga. Maksudnya masjid itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ibadah. Itu bagian kita jawab wa ruhum min, kalimatu wa ruhum min, dan roh darinya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Kalau kita misalnya Baitullah itu apakah bait sebagai sifat Allah? Tidak. Tapi kalau kalimat itu sifat Allah, melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimatullah, Baitullah itu pengertiannya berbeda dari dua kata itu. Kalimatullah berarti adalah sifat-sifat Allah. Kalau Baitullah adalah tempat yang Allah cintai. Kemudian lanjutannya wal jannatu haqq wal naru haqq. Yakni barang siapa yang bersaksi bahwa surga yang Allah kabarkan di dalam kitabnya bahwa Dia menciptakannya untuk hamba-hambanya yang bertakwa adalah haqq, yaitu benar adanya tanpa keraguan padanya.
Nah, siapa yang meyakini itu dari hatinya, dia juga bersaksi bahwa neraka yang Allah kabarkan di dalam kitabnya, bahwa Allah menyiapkannya untuk orang kafir adalah hak, benar adanya tanpa keraguan padanya. Nah, nanti kan bersaksi dengan keyakinannya. Misalnya tidak menyekutukan Allah. Muhammad adalah Rasul dan hambanya. Isa adalah Rasul dan hambanya. Kemudian surga adalah hak, neraka adalah hak. Kemudian amalnya sedikit orang ini, tapi pengucapannya tadi dengan jujur tidak melanggar sampai menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah. Tapi amalnya mungkin sederhana saja. Itu dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, orang-orang yang lain mungkin dengan kejujuran ucapannya itu dia konsekuen melaksanakan semuanya yang diperintahkan oleh Allah. Seperti yang diterangkan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billah wa rasulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Berlomba-lombalah kamu kepada mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Atau fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dia meyakini betul bahwa surga yang Allah janjikan itu benar, diciptakan, nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa. Bahwa neraka itu benar, Allah yang menciptakan, disediakan untuk orang-orang kafir. Sekedar keyakinan itu dengan jujur dia mendapat jaminan masuk surga. Apalagi dia buktikan dengan amal perbuatan. Nah, dua ayat ini, surat Al-Hadid 21 dan surat Al-Baqarah 24, dan yang semana dengannya menetapkan bahwa surga dan neraka telah diciptakan sekarang. Ya. Surga sudah diciptakan. Ada sebuah hadis diterangkan ketika Allah sudah menciptakan surga, maka Jibril disuruh lihat. Lihatlah Jibril ke dalam surga, kemudian balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, aku khawatir surga itu apabila orang melihatnya tidak ada yang berbuat maksiat, pasti dia berbuat yang baik untuk masuk surga. Kemudian disuruh lihat sekali lagi, dan Allah berfirman, surga dihiasi dengan apa? Dengan kesulitan-kesulitan, dengan makarih. Selepas itu Jibril berkata, aku khawatir tidak ada orang yang memasukinya. Dengan yang berat-berat, dengan yang menyusahkan. Kan kalau kita sholat subuh itu kan mendapatkan hambatan berupa kesulitan. Seperti malas bangun,
dingin, berwudu. Maka beruntunglah orang yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan beribadah. Bahkan dia sudah menyiapkan diri sebelum waktu subuh itu datang. Telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan beribadah. Senang kepada kebaikan-kebaikan dan diberikan rasa benci kepada kemaksiatan. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Nah, hal ini menyelisih pendapat ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mengatakan surga belum diciptakan. Surga belum diciptakan. Nanti diciptakannya kemudian. Itu bukan pernyataan sahabat, bukan pernyataan Ahlussunnah. Tapi keyakinan Ahlussunnah, surga sudah diciptakan. Alasan ahlul bidah, kosong dong, diciptakan nganggur dong. Kenapa mempertanyakan kekosongan surga, kekosongan neraka? Bukan melihat dalil. Dalilnya sudah ada diciptakan. Perkara dia kosong, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar daripada sekedar perkataan kita mengatakan itu adalah kosong. Tapi dalil mengatakan Allah menciptakan surga. Sudah ada. Nah, Allah mengatakan selanjutnya, Nabi Muhammad adkhalahumul jannah ala ma kana minal amal. Niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia lakukan. Tadi kita mengucapkan ini dengan jujur dalam hati, itu sudah jaminan. Kita kemudian beramal. Amal itu menambah derajat kita. Amal itu tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang memasukkan seseorang ke dalam surga karena tauhidnya. Amal itu hanya menentukan derajatnya di surga. Kalau derajatnya takwa, buat tinggi. Kalau derajatnya biasa-biasa saja, di bawah. Tapi yang memasukkan kita adalah bertauhid dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Amal itu adalah untuk tempat kita berdasarkan amal kita. Dalam sebuah riwayat, adkhalahumullah min ayyi abwabil jannah thamaniyata sya'a. Niscaya Allah memasukkannya melalui salah satu pintu surga yang 8 orang itu yang Allah kehendaki.
niscaya Allah memasukkannya melalui salah satu pintu surga yang 8 yang orang itu kehendaki. Disediakan pintu surga, 8 pintu surga. Kemana kita masuki sesuai dengan pilihan kita. Tentunya pilihan kita, misalnya orang itu amalnya sedang-sedang saja. Dia minta yang nomor 1, yang paling bagus. Gak bisa. Sebab di surga itu semuanya kata kita, pilihan kita tergantung amal. Dan Allah menghilangkan perasaan bahwa saya kok nggak masuk ke situ. Perasaan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap orang memasuki mana yang pintu dimasuki merasa paling baik. Tentunya paling layak sesuai dengan amalnya. Nah, ada keterangan dari Al-Hafiz, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang dia lakukan, yaitu yang baik atau yang buruk. Ya. Amalnya tidak baik mungkin. Tidak baik. Tidak baik itu bisa berarti adalah kurang baik atau yang buruk. Selama dia bertauhid, misalnya ahli tauhid, tapi sama tetangga judes, apakah merubah tauhidnya? Tidak. Itu namanya amalnya buruk, tapi masuk surga juga karena ahli tauhid. Bisa juga pengertiannya sesuai dengan amal yang dilakukan, yakni penduduk surga masuk menurut amal masing-masing sesuai dengan derajat mereka. Nah, karena amal itu menentukan derajat seseorang di surga. Terakhir, Al-Qadhi Iyad berkata, apa yang tercantum dalam hadis Ubadah ini dikhususkan untuk orang yang mengucapkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, dan dia menyandingkan 2 kalimat syahadat dengan hakikat iman dan tauhid yang tercantum dalam hadisnya tersebut. Maka dia meraih pahala yang lebih berat, lebih kuat dibandingkan dengan keburukan-keburukannya dan menyebabkannya pasti meraih ampunan dan rahmat Allah serta masuk surga sejak awal. Barangkali amalnya buruk, tetapi kekuatan tauhid ucapan ini, hadis Ubadah bin Samit, menghapuskan. Nah, inilah keutamaan tauhid dan apa yang dihapus dari akibat bertauhid. Kalau orang bertauhid, keyakinan penuh, maka amal-amal buruknya kalaupun ada, Allah akan mengampuninya. Tapi karena orang bertauhid itu pasti masuk surga. Kalau orang bertauhid dengan amal-amal yang sempurna sampai menjadi bertakwa dan muhsinin, itu dia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran firman Allah, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba
yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, itu orang Islam. Di antara orang Islam ada yang menzalimi diri sendiri. Di antara yang bertauhid itu ada yang menzalimi diri sendiri. Dan ada yang pertengahan, dan ada yang segera berbuat kebaikan. Orang Islam bertauhid, amalnya beda-beda. Makanya dalam kita berinteraksi, kalau dia orang Islam pasti baik. Kalau dia bertauhid pasti baik. Sekalipun amal-amalnya kita sangka belum maksimal. Tapi para ulama mengatakan mudah-mudahan dia mendapat rahmat dan dapat ampunan serta masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Sedikit barangkali ada yang bertanya, tafadhol. Hadis Ubadah bin Samit sudah selesai syarahnya. Kalau tidak ada, kita akhiri ta'lim kita. Semoga yang hadir di sini dan yang tidak hadir karena berhalangan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.